Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel. Di video kali ini aku kembali mau ngebahas tips masalah parenting antara orang tua dan juga anak. Nah, tips apa yang akan kita bahas kali ini? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar aku semakin semangat untuk buat video selanjutnya. Jangan lupa juga klik like dan komen jika kalian punya masukan atau sharing juga mengenai video yang akan kita bahas kali ini. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh media sosial kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekitarnya. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Jadi hari ini aku mau ngebahas masalah tantrum. Ibu-ibu di rumah pernah dengar nggak apa sih tantrum? Nah, tantrum ini adalah suatu kondisi emosional anak yang wajar banget terjadi. Di mana pernah nggak bu ibu ngalamin ketika ngajak anak lagi jalan keluar, tiba-tiba anak ngamuk, terus sampai ada yang guling-guling juga. Nah, itu namanya kondisi anak tersebut disebut dengan tantrum ya bun. Jadi tantrum ini memang wajar dialami oleh setiap anak. Kenapa? Karena tantrum ini suatu emosional yang dimiliki oleh anak. Jadi si anak ini mau mengekspresikan emosinya ini, tidak tahu lagi mau bagaimana ya, makanya dia terjadilah tantrum ini. Dia terjadinya keributan di tengah keramaian seperti itu. Tantrum ini biasanya dialami oleh anak usia 1-3 tahun. Nah, ketika anak mengalami tantrum, kebanyakan orang tua itu merasa panik dan merasa bagaimana untuk mengatasinya seperti itu. Nah, jadi kita di sini akan memberikan masukan dan juga sharing masalah berdasarkan juga pengalaman, hal yang perlu kita lakukan untuk mendiamkan si kecil ketika si kecil ini tantrum. Nah, hal apa saja yang perlu Bunda lakukan? Yang pertama, tipsnya itu Bunda harus tetap tenang. Jangan panik dan jangan pernah terpancing emosi ketika anak mengalami tantrum. Karena ketika kita juga emosi, ketika anak emosi, ketika kita juga emosi, maka akan dapat memperburuk suasana. Anaknya tidak berhenti, kita juga menjadi stres seperti itu. Jadi usahakan Bunda untuk tetap tenang. Jika anak itu mengalami tantrum ketika di dalam bioskop atau di ruangan publik, maka kita ajak anak untuk keluar. Kita diamkan anak, tenangkan anak terlebih dahulu. Usahakan berbicara selembut mungkin kepada anak. Pastikan tidak dengan terpancing emosi seperti itu ya. Pastikan tidak terpancing emosi ketika anak berteriak-teriak. Pokoknya kita diamkan anak dan jangan ragu untuk memeluk si kecil ya bun, karena karena dengan pelukan si kecil akan menjadi lebih tenang dan merasa kita itu peduli kepadanya seperti itu. Oke, yang kedua, kalian juga harus pahami perasaan si kecil. Kenapa? Karena sikap tantrum ini adalah suatu perasaan si kecil, cara si kecil mengungkapkan emosinya. Biarkan dia ingin menangis, karena inilah cara dia untuk mengekspresikannya. Biarkan si kecil untuk menangis terlebih dahulu, mengungkapkan perasaannya. Tapi Bunda juga harus perhatikan, jangan sampai si kecil ini melukai dirinya sendiri ya. Tetap harus dikontrol seperti itu ya. Yang ketiga, anggap saja Bunda itu berada di rumah. Kenapa? Karena kalau kita terpengaruh dengan suasana di sekitar, maka keadaan ini akan semakin buruk bun ya. Karena kalau kita terpancing dengan orang sekitar, kan kita pastinya merasa malu ya ketika anak kita mengalami tantrum. Nah, pasti kita juga terpancing emosi, sehingga akan memperburuk keadaan si kecilnya. Tidak berhenti tantrum, kita juga yang stres akhirnya. Maka dari itu sebisa mungkin anggap bahwa walaupun kita sedang berada di keramaian, tetap anggap bahwa kita dan si kecil ada di rumah. Tetap lakukan apa yang kita lakukan di rumah. Bagaimana cara kita menenangkan si kecil ketika di rumah. Ketika kita di rumah kita bisa menenangkannya, maka kita harus yakin juga bahwa kita pasti bisa untuk menenangkan si kecil ketika berada di luar rumah. Seperti itu ya. Jangan pernah anggap orang di sekitar. Pokoknya intinya seperti itu. Oke bun, jadi
Tips yang keempat, nah kita harus tetap konsisten. Konsisten seperti apa? Konsisten dengan cara tidak terpancing emosi tadi. Tetap kita lakukan dengan tenang dan jangan panik. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman ya, pada saat anak mengalami tantrum, kita turuti kehendaknya, dia mau seperti apa, maka ini akan menjadi sebuah masalah yang besar ketika kita menuruti kehendak anak pada saat anak mengalami tantrum. Maka kedepannya dia akan menjadikan cara ini sebagai senjatanya untuk mewujudkan keinginannya nanti, seperti itu. Nanti kegiatan tantrum ini akan menjadi senjatanya seperti itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi pokoknya sebisa mungkin ketika anak tantrum, jangan pernah menuruti kehendak si kecil. Kita tenangkan terlebih dahulu. Kalau bisa diajak berbicara, kita bicarakan ini terlebih dahulu dengan si kecil, seperti itu ya. Kalau bisa dipeluk, peluklah si kecil. Tidak apa-apa di depan umum, kita peluk si kecil sambil bisikan kepada si kecil bahwa kita itu selalu mendengarkannya, kita selalu ada untuknya, seperti itu. Yang terakhir nih Bun, nah ini benar-benar hal yang paling penting yang harus Bunda lakuin ketika anak mengalami tantrum, yaitu abaikan orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena pastikan pada saat anak mengalami tantrum, kita itu merasa malu ya, karena dia itu ada yang sampai ngamuk-ngamuk dan sampai guling-guling juga di tempat keramaian ya. Nah, usahakan jangan pernah melihat orang-orang di sekitar, karena dengan cara kita melihat orang-orang, pandangan sinis orang-orang, omongan orang juga, kita menjadi terpancing emosinya. Jadi kita juga mau marah dengan si kecil, terpancing emosi, mau marah, mau berteriak. Pokoknya usahakan sebisa mungkin jangan pernah melihat orang-orang di sekitar. Kita harus mengabaikannya. Beneran, kita kembali ke tips yang ketiga tadi, kita tetap harus menganggap kita ini berada di rumah hanya berdua saja dengan si kecil, seperti itu. Jika dia sedang tantrum di tempat keramaian, Bunda bisa menggendongnya, seperti itu ya, menggendongnya dan mengajak anak untuk pergi ke tempat yang orangnya tidak banyak. Jadi kita bisa bicarakan terlebih dahulu, kita tenangkan si kecil tadi pada saat dia tantrum. Kemudian jangan lupa ketika durasi tantrumnya itu tidak terlalu lama, jangan lupa berikan juga hadiah kepada si kecil, karena hadiah, dengan memberikan hadiah kepada si kecil ini, si kecil nanti kedepannya tidak akan mengulangi tantrum ini lagi, tidak akan lagi ingin meminta sesuatu tanpa harus tantrum. Jadi seperti itu ya Bun. Oke. Nah, ini Bun, jika anak sudah diam, kita juga bisa melihat situasi dan kondisinya, apakah kita masih bisa melanjutkan perjalanan, atau jika anak masih tetap rewel, kita bisa mengajak si kecil untuk pulang dan menenangkan dia di rumah. Kita lanjutkan. Jika anak sudah agak besar, Bunda bisa untuk menenangkannya dengan cara berbicara baik-baik dengannya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan tipsnya. Jika kalian punya tips yang lain, silahkan tulis komen di bawah ya, biar kita bisa sharing hal apa aja yang bisa kita lakuin dalam mengatasi tantrum ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya Bun. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.